Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan yang akan dipandu oleh saya, Anis Wulandari. Nah, kalian tahu nggak teks laporan percobaan itu apa? Apakah semua laporan tentang percobaan ataukah eksperimen, ataukah segala sesuatu yang kita coba-coba dapat kita jadikan sebagai teks laporan percobaan? Nah, jadi teks laporan percobaan itu ada dua kata, yaitu dari laporan dan dari percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan. Sedangkan percobaan adalah bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan sesuatu teori. Jadi, jika kita gabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya untuk membuktikan sebuah teori. Nah, jadi teks laporan percobaan ini tidak jauh berbeda dengan teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan atau hasil hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Nah, jadi kalau kalian melakukan laporan percobaan itu harus diuji hipotesisnya. Jadi bisa dikatakan nanti hasilnya seperti apa sih gitu. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama adalah objektif, yang kedua berupa fakta, dan yang ketiga adalah lengkap. Objektif di sini adalah menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Jadi tidak ada kebohongan ya. Oke, yang kedua adalah berupa fakta. Jadi hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Terus yang ketiga adalah lengkap. Nah, kamu harus menyampaikan semua informasi atau dalam teks laporan percobaan. Nah, tulis lengkap-lengkapnya. Kemudian cari ciri-cirinya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Jadi setiap teks itu pasti memiliki ciri kebahasaan. Oke, ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tidak boleh yang non baku. Yang kedua adalah menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Jadi kalimatnya lengkap. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau istilah teknik. Jadi konjungsi itu seperti dan, atau, walaupun, tetapi gitu. Terus menggunakan kata bilangan nomor lia karena memang dia harus berupa fakta. Dan yang keenam adalah memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Jadi perhatikan di yang sebagai kata depan dan di yang sebagai awalan. Di yang sebagai kata depan itu dipisah dan di yang sebagai awalan itu digabung. Oke, selanjutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Nah, di dalam laporan percobaan itu ada 6 struktur. Oke, yang pertama adalah judul. Kalian harus memberikan judul dalam teks laporan tersebut. Nah, yang kedua adalah tujuannya. Tujuan kalian membentuk laporan itu buat apa sih? Kayak gitu ya. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Jadi alat apa yang digunakan dan bahan apa yang digunakan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah langkah-langkah kalian melakukan percobaan. Jadi ada urutannya ya. Jadi nggak boleh pendahuluan tiba-tiba penutup kayak gitu. Terus yang kelima adalah hasil. Jadi laporan percobaan ini harus memiliki hasil. Hasilnya harus berupa fakta. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Jadi teks laporan percobaan itu harus disimpulkan. Hasilnya jadi seperti apa. Oke, selanjutnya adalah cara membuat teks laporan percobaan.
Yang pertama adalah membuat judul. Wajib ya, jadi kalian harus tahu judul apa yang akan kalian gunakan untuk laporan percobaan kalian nanti. Yang kedua adalah menyusun kalimat pembuka. Biasanya menggunakan pendahuluan, jadi simpulan awal apa sih yang akan kalian sampaikan untuk teks laporan percobaan kalian nantinya. Terus yang ketiga adalah menyusun isi laporan, harus sistematis ya. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Yang kelima, merangkai dan meninjau kembali. Jadi tidak boleh langsung diselesaikan. Terus yang terakhir adalah menyunting. Jadi setelah selesai kita harus menyunting. Oke, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.